Baik, yang ini part ini adalah beberapa teorema yang berkaitan dengan kuantor gabungan. Yang ini saya cuplikan dari bukunya Ronald Morash yang berjudul Bridge to Abstract Mathematics. Memang bukunya berbahasa Inggris sehingga saya cuplik teoremanya saja, kemudian saya terjemahkan dan saya ambil beberapa poin yang penting saja. Ini teorema yang pertama adalah for any propositional function px point y into variables, dikatakan bahwa kalau ada kondisi yang seperti ini mengimplikasikan kondisi yang seperti ini. Teorema pertama. Teorema di atas menyatakan bahwa kedua kalimat di atas tidak ekivalen. Kalimat yang mana? Ini. Kalimat ini dengan kalimat yang ini. Saya kasih tanda dulu. Nah, ini kalimat yang ini dengan yang ini itu tidak ekivalen. Kok bisa seperti itu? Ini perhatikan tandanya. Tandanya dia menggunakan panah implikasi. Tahu kan bahwa implikasi itu yang punya kasus yang sangat istimewa karena dia tidak ekivalen. Artinya tidak bisa dibolak-balikkan implikasi itu karena berlaku jika maka gitu. Jadi kan dia nggak berlaku bolak-balik. Jadi nggak ekivalen. Terus karena dia nggak ekivalen dan dia itu menggunakan implikasi, maka dikatakan kalimat ada y untuk setiap x p x y. Saya ulang, ada y untuk setiap x p x y lebih kuat daripada kalimat untuk setiap x ada y p x y. Jadi kalimat ini lebih kuat daripada kalimat ini. Padahal kalau kita lihat kan variabelnya kan sama, tetap nempel di y, tetap nempel di y ya kan. Yang eksistensial tetap nempel di y, yang universal tetap nempel di x, tapi urutannya berbeda. Jadi yang ini eksistensialnya di depan, baru universal, baru yang kalimat yang kedua itu universal dulu, baru eksistensial. Ini ternyata yang lebih kuat kedudukannya adalah yang depan ini, yaitu yang eksistensialnya ada di depan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang untuk bisa mengatakan sesuatu ya, ada satu yang berlaku untuk setiap. Jadi bayangin, ada satu berlaku untuk setiap. Itu sangat powerful gitu dan jarang kita bisa menemui kasus yang seperti itu gitu kasarnya ya. Satu yang untuk semua itu agak sulit gitu. Tapi kalau semua ada itu lebih mudah karena artinya untuk setiap x ada y itu kan bukan berarti y-nya harus satu kan, boleh bermacam-macam, boleh beda-beda kayak tadi yang diagram Venn pertama yang kita gambar tadi itu gitu yang saya ilustrasikan. Jadi untuk setiap x ada y, jadi kan setiap x-nya itu pasti punya pasangan meskipun pasangannya beda-beda gitu. Tapi kalau yang ini ketika kita ngomong ada y untuk setiap x berarti kan fokusnya kan di bagian y-nya ya, ada y yang berlaku untuk setiap x gitu. Jadi dia lebih powerful gitu. Kalau memang ada satu y yang bisa berlaku untuk semua x ya, itu lebih kuat gitu kedudukannya gitu ya dalam kedudukan di logika. Maka yang kasus seperti ini atau kondisi seperti ini dia lebih kuat daripada yang ini gitu, sehingga urutannya itu sangat menentukan gitu ya. Ini perhatikan bahwa urutan kuantor jadinya sangat menentukan. Contoh, di sini misalkan saya punya kalimat yang memiliki 4 variabel. Nah, banyak ya 4 variabel. Kalau kita lihat misalkan urutannya di sini untuk setiap w ada x, untuk setiap y, untuk setiap z berlaku p w x y z. Dia ini dikatakan lebih kuat daripada ini. Daripada untuk setiap w, untuk setiap y ada x, untuk setiap z p w x y z. Kok bisa seperti itu? Karena yang depan ini kuantor eksistensialnya sudah lebih geser, sudah lebih ada di depan daripada kalimat yang di belakang gitu. Jadi ini lebih powerful kalau urutannya gitu menurut teorema ini gitu ya. Memang kalau di nalar ya, kalau lihat dari pembuktian yang di slide sebelumnya tadi, kalau kasus yang mana ya? Kalau kasus yang bukan ini. Kalau kasus yang kok lama ya. Nah, kalau kasus yang ini tadi memang dilihat dari proses pembuktiannya Anda bisa lihat mana yang lebih powerful gitu, mana yang lebih powerful gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu teorema pertama. Kemudian untuk yang teorema kedua dikatakan misalkan
diberikan Px, Y gitu ya. Px, Y ini adalah sembarang fungsi proposisi atau sebarang fungsi proposisi dengan dua variabel gitu. Jadi kalau Px ini sebarang fungsi proposisi dengan dua variabel, maka ada tiga ini yang bisa berlaku. Kalau saya punya kuantor kuantor universalnya jajar 2 seperti ini, variabelnya berbeda, kalaupun ini dibolak-balik mereka ekuivalen. Jadi ekuivalen sebenarnya, cuman proses pembuktiannya yang berbeda fokusnya, tapi sebenarnya nilainya ekuivalen gitu ya, karena sama-sama powernya sama untuk setiap X, untuk setiap Y, jadi kan sama-sama sangat powerful gitu ya. Kalaupun dibalik tetap powerful, artinya tetap susah kita membuktikannya gitu ya, cuman prosedurnya berbeda, sama kayak yang kasus buah itu tadi ya. Kalau ini fokusnya ke orang, kalau ini fokusnya pembuktiannya jalannya itu dari via buahnya, kalau ini via orangnya. Sedangkan yang kedua berlaku juga untuk yang kuantor eksistensial, artinya kalaupun kita punya dua jajar kuantor eksistensial, kalaupun urutan variabelnya dibalik, itu tetap mereka sebenarnya ekuivalen gitu. Sama tadi kayak yang kasus belakang tadi, sama-sama mudah kalau mau dibuktiin gitu ya, sama-sama simpel, cuman fokusnya aja yang beda. Satunya fokus ke orang, satunya fokus ke fokus ke buahnya gitu kalau kasus tadi ya. Sedangkan yang C ada kalimat untuk setiap X, untuk setiap Y, Px Y itu lebih kuat daripada ada X, ada Y gitu, provided dengan syarat bahwa each domain U1 dan U2 is non-empty, dengan syarat domain U1 dan U2-nya tidak kosong. Ya, kalau yang C ini jelas ya, Kak, tadi kita sudah lihat ya bahwa kalau kita mau membuktikan untuk setiap X, untuk setiap Y, Px Y itu kan wow, luar biasa banyak sekali ya, dan harus dibuktikan semuanya, sebanyak itu, serepot itu gitu. Sedangkan kalau kasus yang terakhir ada X, ada Y kan gampang sekali gitu ya, bukan gampang sekali, artinya memang lebih sederhana gitu ya, nggak sekompleks yang depan tadi, yang awal-awal gitu. Teorema di atas menyatakan bahwa kalimat yang memiliki dua kuantor yang sama ekuivalen satu sama lain meskipun posisinya ditukar. Ini ya yang A sama B, ekuivalen secara nilai. Tapi kalau proses pembuktiannya ya beda fokus aja gitu ya. Kemudian kalimat bla 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 lebih kuat daripada kalimat bla 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 gitu. Tadi sudah kita coba juga ya di slide yang tadi sebelumnya. Baik. Selanjutnya teorema yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan aturan negasi dari kalimat yang mengandung kuantor gabungan. Anda sudah lihat kalau negasi itu diberikan pada kuantor, dia tidak hanya mengubah kuantornya, tapi juga mengubah kalimat yang di belakangnya, gitu kan, di pertemuan yang kemarin. Sehingga ini kalau kita punya kuantor gabungan bagaimana? Sama, tinggal dinegasikan aja gitu. Jadi kalau negasi dari untuk setiap X ada Y, Px Y, berarti ya kita masukin aja negasinya. Ini kuantor universal, berarti negasinya ya eksistensial, tinggal dibalik. Ini eksistensial, berarti sini ya jadi universal gitu ya. Terus ini Px, Y ya berubah menjadi negasi Px, Y. Sudah gitu aja, jadi tinggal dimasuk-masukin. Jadi intinya negasinya tuh masuk ke masing-masing bagian. Negasi dari untuk setiap ya ada. Negasi dari ada ya untuk setiap gitu kan. Negasi dari Px ya negasi Px gitu. Seperti itu kira-kira. Nanti ini akan terasa kalau kita sudah menyusun kalimat. Gitu ya. Jadi kalau kuantornya jejer terus dikasih negasi ya tinggal dinegasin aja satu-satu gitu ya, dibalik. Tinggal dibalik aja gitu. Ini gampang ini. Tinggal ini change each universal quantifier to existential quantifier. Change each existential quantifier to universal and negate the predicate. Jadi tinggal mengubah aja ya, kalau universal ya tinggal diganti ke eksistensial, kalau eksistensial ya diganti ke universal, kemudian terakhir negasikan predikatnya gitu ya. Mudah. Ini teorema-teorema yang berlaku di kuantor gabungan. Terus nah ini bagian translasi dari simbolik ke kalimat dan juga sebaliknya. Ini tadi sebenarnya kita sudah kasih contoh beberapa ya di bagian awal tadi. Terus ini tambahannya
ada beberapa kesulitan yang mungkin terjadi saat mengubah dari simbolik ke kalimat yang bermakna dalam bahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, Pak Moras yang mengarang buku yang memuat teorema tadi itu, beliau menyebutkan ada 3 saran yang bisa digunakan dalam mentranslasikan bentuk simbolik ke kalimat. Jadi ini saran-saran aja. Misalkan tambahkan dan di antara 2 counter yang sama. Tadi ya, misalkan untuk setiap X, untuk setiap Y, PXY. Nah, itu kan kalau dibaca kan nggak enak. Berarti kita tambah dan. Untuk setiap X dan untuk setiap Y berlaku PX, Y gitu. Ya. Tambah dan kalau kuantornya sama ya. Selanjutnya untuk kuantor untuk kuantor universal yang diikuti oleh eksistensial lebih baik dibaca untuk setiap X terdapat minimal 1 Y. Jadi penambahan kata minimal ini biasanya memudahkan bagi yang masih rada-rada bingung gitu ya. Terdapat minimal 1 Y karena memang perlu minimal 1 aja, nggak usah lebih gitu. Terus daripada kita menggunakan kata untuk setiap X ada suatu Y, kan kalau dibaca tuh lebih luas yang ini, lebih luas yang depan. Untuk setiap X terdapat minimal 1 Y, lebih luas, lebih enak daripada yang kedua ini. Yang kedua ini nggak salah, jadi untuk setiap X ada suatu Y itu nggak salah, cuman kurang luas aja gitu ya, kurang enak didengerin. Untuk kuantor eksistensial yang langsung diikuti oleh kuantor universal atau predikat sebaiknya ditambahkan sedemikian hingga atau sehingga, atau kita bisa tambahkan yang memiliki sifat yang memenuhi gitu. Ini biasanya kalau sudah masuk ke predikat itu loh. Saya kan biasanya ngomong sedemikian hingga atau yang memenuhi atau berlaku, itu juga boleh ya, sama. Terus untuk kalimat dapat diterjemahkan sebagai, kalau misalkan kalimatnya panjang, jejer seperti ini bisa dibaca untuk setiap X terdapat minimal 1 Y sedemikian hingga untuk setiap Z berlaku bla 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 gitu kan, enak ya, daripada kita itu langsung dibablas untuk setiap X ada Y, untuk setiap Z P, X, Y, Z, kan nggak enak. Kita bisa tambah kalimatnya supaya lebih enak. Kalau contoh yang kedua ini misalkan ada V, ada W, ada V, ada W, ada V, ada W untuk setiap X, untuk setiap Y, ada Z, P, V, W, X, panjang sekali ya, panjang sekali. Nah, kalau seperti ini bacanya bisa ditambahin dengan kata-kata pembantu yang bisa mengkaitkan antar kata gitu. Misalkan ini ada V dan W. Nah, ini kan karena dia kan kuantornya kan sama, sejenis ya, sama-sama kuantor eksistensial, berarti kita bisa tambahkan dan. Ada V dan W yang memiliki sifat, ini kan penyambung juga nih, yang memiliki sifat untuk setiap X dan Y, gitu kan, kembar lagi ya. Untuk setiap X dan Y terdapat minimal 1 Z, terdapat minimal 1 Z itu karena dia kuantornya eksistensial ya. Terdapat minimal 1 Z sedemikian hingga berlaku P, V, W, X, Y, Z gitu ya. Jadi menerjemahkannya kalimatnya biar enak gitu ya. Memang tidak banyak contoh yang kiranya kuantornya panjang sampai jejer-jejer seperti ini sih. Karena dalam teorema pun kadang nggak sampai sebanyak ini variabelnya gitu. Jadi ini memang tambahan aja gitu kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Nah, baik. Terakhir, ada beberapa soal latihan mandiri seperti biasa ya yang bisa Anda kerjakan. Ini bisa Anda gunakan untuk menambahkan nilai Anda di bagian keaktifan gitu ya. Ada beberapa soal mandiri seperti biasa. Anda bisa posting ini di LMS. Perhatikan predikat berkuantor berikut ini. Ada 10 soal ini ya. Anda boleh cek. Soalnya perintahnya adalah tuliskan bentuk kalimat masing-masing predikat kuantor di atas. Jadi silakan dituliskan dalam bentuk kalimat, terjemahannya seperti apa, baru kemudian tentukan nilai kebenaran masing-masing predikat kuantor di atas. Jadi kalau mau menjawab, misalkan ini kan slide nomor 11 ya. Slide 11 nomor 1. Itu tulis terjemahannya apa, terus nilai kebenarannya apa, benar atau salah gitu.
ya. Jadi ini ada 10 nomor. 10 nomor aja. Terus misalkan slide 11 nomor 10. Terjemahannya adalah bla 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 dan seterusnya. Terus nilai kebenarannya apa? Benar atau salah gitu ya. Tuh ada 10 soal. Terus yang ini sebaliknya nih. Kalau dalam kalimat diubah ke dalam bentuk simbolik gitu ya. Ini ada petunjuknya. Silakan dituliskan lengkap dengan himpunan semesta seperti yang dicontohkan di slide yang sebelumnya. Kemudian tentukan nilai kebenarannya. Pada bagian ini nanti kalau misalkan Anda kesulitan menuliskan di LMS, simboliknya kesulitan nulis di LMS, Anda boleh tulis di kertas aja, kemudian nanti difoto, nanti gambarnya dilampirkan di LMS, bisa gitu ya. Tapi biasanya gambarnya yang dilampirkan itu tidak lebih dari 1 MB gitu. Nanti kalau terlalu besar bisa di zoom. Bisa dikompres gitu ya. Atau kalau mau diketik di Word terus di screenshot itu juga bisa. Nanti lampirkan gambarnya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Supaya ini kiranya bisa menambahkan Anda, nilainya Anda, karena saya sekarang tidak mengadakan EP karena ada banyak teman yang kesulitan mengakses LMS pada saat EP gitu kira-kira ya. Demikian untuk pertemuan yang hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan adakan evaluasi tentang logika kuantor. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.